Jadi kenapa wiritan itu disuruh banyak-banyak? Dulu Gusmi itu sering menangani pasien sama saya. Jadi ono pasien, saya di Surabaya, Gusmi pas sama saya gitu, terus nanti ada banyak pasien-pasien, Gus saya masalahnya gini. Terus Gusmi oke, ayo qira'a al-waqi'ah sab'a 700 lah. Ping 700. Jadi surat Al-Waqi'ah maca ping 700. Wis kira-kira untumu protol bola-bali kuwi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Wah, kuwi ping 700. Aku kan Gus, aja ngawur to Gus. Iki dudu murid thariqat Gus, iki wong duwe masalah. Wong duwe masalah yo ben dhek layu masalahe, Cak. Ngono wae ya motor. Aku sering konflik dhewe karo Gusmi, gitu loh. Gus, iki bocah iki kan duwe potensi ning kono mesake iki, Gus. Wis sing penting masalahnya selesai lah, Gus. Ora ben dhek duwe pengalaman anyar ben anu, dhek ngrasakno itu. Jadi maksudnya 700 tadi itu diperkirakan wong iki tingkat ketahanane semene. Oke, nek dhek ketahanane dhuwur digawe ping 7000. Nek kowe meng wong ecek-ecek, kowe digawe ping 70 wis modar kowe. Gitu. Muhammad Ali ngalahke Rahman ampura Muhammad Ali. Ameng di ngene terus tebak ngono. Nah saya tanya, Abu Jahal itu petinju kelas bulu atau petinju kelas berat? Kelas berat. Dia pinter, dia hebat, ahli strategi, kapitalis yang kaya raya, tapi terancam oleh kepandaiannya Muhammad. Karena Muhammad itu seorang yang sangat jenius. Dia kaya raya. Muhammad itu direktur utama Khadijah Corporation. Dia eksportir nomor 1, importer terpercaya, dan dia sangat jujur di bidang penyediaan barang dan keuangan. Maka dia digelari oleh semua orang di situ Al-Amin. Wong iso dipercaya karo ora dipercaya ki nggon duit nomor 1, betul ndak? Nggon duit sembayang nganti budak kene mu nganti ireng-ireng, nek kowe nyolongan kowe tetep ora Al-Amin, betul nggak? Jadi Rasulullah disebut Al-Amin itu karena terpercaya di bidang bisnis. Dan Muhammad itu supplier barang internasional. Dia ekspor impor dari Afrika Utara, Eropa Selatan, dan Asia Timur. Yang tidak cuma Cina, tapi beliau bisa sampai ke hampir India. Jadi Rasulullah itu bikin aman semua orang. Pokoknya angger barang kui sing ngurus Rasulullah Muhammad, kui aman. Mesti APE mesti oke. Maka dia disebut Al-Amin. Itu merupakan ancaman bagi Abu Jahal, karena Abu Jahal juga sebenarnya seorang yang cukup Al-Amin, cuma bedanya dia tidak punya modal sebesar Muhammad. Kalah sugih karo Khadijah, tur ora duwe banyu Zam-Zam. Padahal air Zam-Zam itu adalah aset ekonomi yang luar biasa mahalnya di Mekah. Maka yang dicemburui Abu Jahal adalah air Zam-Zam dan kepandaiannya Muhammad di dalam perdagangan. Jadi sebenarnya asal-usulnya itu adalah masalah kapitalisme. Nah, Rasulullah ada 2 cara untuk supaya beliau bisa mengakhiri kapitalismenya Abu Jahal. Yang pertama secara pribadi, yang kedua secara sistem sosial. Karena Abu Jahal ini kapitalis top, maka oleh Muhammad dihancurkan dengan 2 hal. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad itu kaya raya, tapi dia duitnya dikasih ke UKM di Mekah dan Madinah. Usaha kecil menengah. Jadi beliau gajinya dan pendapatannya hampir 100% dikirim ke Madinah untuk bikin usaha-usaha kecil, kerjasama antara masyarakat Islam, Yahudi, dan Nasrani. Teman-teman sekalian ya. Nah, maka Rasulullah sendiri tidak kaya dalam kehidupan pribadinya, mergo duwite kabeh dienggo modal wong cilik ning ndi. Rasulullah dhewe akhirnya uripe milih urip biasa, klambine ming 3, kos
di pinggiran Masjid Madinah. Jadi dia adalah seorang yang benar-benar zahid. Zahid itu apa? Orang yang melakukan zuhud, orang yang bisa menaklukkan dunia, harta benda, kekuasaan dan seterusnya. Secara jabatan Rasulullah tidak mau menjadi nabi yang kaya raya dan tidak mau menjadi raja yang kaya raya. Beliau memilih menjadi nabi yang rakyat jelata dengan cara uangnya semuanya dipakai untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Dan beliau memilih urip larat. Maka kalau beliau mengajarkan ilmu zuhud menjadi diterima orang. Wes kowe sing prihatin, kowe rasa mangan akeh, kowe sing sering poso, kowe melarat wae ora apa-apa cedhak karo Gusti Allah anggere aja nganti fakir. Ning nek sing muruki kowe zahid ngono ki cen wong sing ora sugih, kowe percaya ora? Nek Yai Budi karo aku karo Harwanto, kowe sing zahid kowe. Njur kowe mesti jawab, karang kiai melarat tok. Kae cen ra duwe dhuwit tok. Saiki awake dhewe kon prihatin kaya wong kae ora rego zahid, kae mergo cen ra duwe dhuwit. Jadi ajaran zuhud yang merupakan inti tasawuf itu baru efektif kalau diajarkan oleh orang yang telah membuktikan bahwa dirinya itu kaya raya tapi mau memberikan hartanya untuk masyarakat. Itu baru zahid. Ning nek kaya aku, kaya Yai Budi, kaya Harwanto ora iso nguruki kowe zuhud. Mungkin kere yo. Gitu loh. Nah, maka Rasulullah bisa kita terima ajaran beliau karena beliau membuktikan bahwa semua kekayaan beliau itu beliau setorkan ke Madinah, ke usaha-usaha kecil. Maka ketika Rasulullah berhijrah, beribu-ribu orang menyongsong beliau. Rumah samu wong iki gelem teko terbangane rumah samu apa? Apa mergo tresno tok? Ora mergo wis dikake modal. Menungso kok ora ana kok njur meneng-meneng ana caleg teko njur wah terbangan ora ana kuwi mergo caleke mesti wis ngekeki dhuwit ya ora 20.000. Begitu juga Rasulullah, tidak mungkin dia disambut oleh rakyat Madinah sedemikian rupa kalau dia tidak punya peran konkret di dalam penghidupan mereka. Bukan Rasulullah nyogok, tapi beliau punya peran yang sangat konkret di dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Jadi teman-teman sekalian, terakhir saya mohon ini agak melebar sedikit ke Abu Jahal dan Rasulullah, tapi intinya adalah ora usah semelang ke depan. Dan sekarang kita mohon ora usah ora usah gampang masuk angin terhadap berita-berita apapun saja. Yo ora usah bingung karo masa depan negara, rasah takon presiden sing apik sapa ngono ya. Rasah takon ngono kuwi sebab